Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Siapa saja boleh bersaksi tentang siapa itu Tuhan. Bisa saja kita mengatakan Tuhan itu pencipta, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Dan bahkan seruan ini mengajak kita untuk bersama-sama berkata, Tuhan adalah penolongku. Dia bukan hanya sekedar mencipta, namun Allah kita itu sungguh hebat. Dia menolong kita dan Dia tahu kapan kita membutuhkan pertolongan. Jika Tuhan itu kita jadikan sebagai penolong kita percayai Dia dapat menolong kita, maka ada satu keyakinan agar setiap orang Kristen tidak lagi takut menjalani hidupnya, tidak lagi khawatir menjalani hidupnya, namun tetap berserah kepada Tuhan yang adalah penolong kita. Tuhan hadir dalam berbagai cara untuk menolong kita, di luar dari pemikiran manusia. Mungkin kita katakan besok Tuhan datang untuk menolong. Ya, bisa saja. Tapi Dia punya cara untuk menolong umatnya. Menolong dengan upaya membebaskan. Menolong dengan cara mengirimkan orang lain yang mungkin tidak kita kenal, namun Tuhan mengutusnya sebagai bentuk pertolongan bagi kita sewaktu hidup dalam kesusahan atau hidup di dalam kekacauan hati. Banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir menjalani kehidupan, terkhusus seperti surat Ibrani yang disampaikan untuk umat Kristen pada saat itu. Mereka menghadapi begitu banyak atau begitu berat tantangan yang menghambat mereka untuk mengenal lebih dalam, lebih pasti tentang siapa itu Tuhan. Maka dengan jelas dan yakin kita harus benar-benar memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman kehidupan kita dan berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan kita yang terlebih dahulu mengenal kita. Dengan begitu, kita pun didorong untuk mengatakan, Dialah penolongku. Tuhan adalah kekuatanku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang mau dikatakan dalam nas ini, agar kiranya kita memahami bahwa jangan terlebih dahulu untuk percaya kepada manusia daripada berlindung pada Tuhan. Ini tidak baik. Yang lebih baik adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia.
Yang setia melindungi kita adalah Tuhan kita. Kita boleh saja curhat, memberikan curahan hati untuk orang-orang yang kita anggap dekat, namun tidak seutuhnya atau tidak sesetia seperti yang kita bayangkan. Bagaimana teman kita atau orang yang kita anggap dekat itu untuk tetap hadir 24 jam. Namun Tuhan kita adalah layak sebagai tempat perlindungan. Dialah yang menolong kita. Maka dengan tegas disampaikan dalam Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan di pihak kita. Kita tidak akan takut. Dan tidak ada yang dilakukan manusia terhadap kita sendiri. Percayalah, dalam setiap kesesakan, jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita, memberi kelegaan. Yakinlah, Tuhan itu penolong yang setia. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.